Kita berdoa, segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami kagum hormat akan Engkau. Pada hari ini kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, berkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biar kami yang mendengar, Roh Kudus tolong mampukan kami mengerti serta melakukan firman ini. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam suasana Natal ini kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 tentang gembala-gembala. Kita melihat bagaimana rasa sukacita para gembala menyaksikan Raja di atas segala raja lahir ke dunia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya bacakan untuk saudara Lukas pasal 2 ayat 1. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, para gembala ini mereka adalah orang-orang yang sederhana. Namun mereka adalah orang-orang yang terpilih yang menyaksikan Yesus Kristus lahir ke dunia. Dari gambaran ini kita melihat sesederhana apapun hidup saudara, Tuhan memilih saudara dan membuat saudara berharga di matanya. Ada beberapa hal yang mau kita pelajari sehubungan dengan para gembala-gembala yang menyaksikan kelahiran Yesus ini. Yang pertama, di dalam ayat 9 di situ dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kenapa mereka takut? Karena mereka belum pernah melihat suasana yang sedemikian rupa. Mereka tidak tahu ada apa sebenarnya yang terjadi. Di dalam kehidupan kita ini kita juga sering mengalami hal yang sama. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Sehingga bisa muncul yang namanya ketakutan. Ada banyak orang mengalami ketakutan di dunia ini. Entah apa sebabnya. Jadi hari ini masalah para gembala-gembala di dalam Lukas pasal 2 ini, mereka mengalami ketakutan. Hari ini apa masalah saudara? Mungkin bukan persoalan ketakutan. Mungkin persoalan kesusahan, kesedihan, kesakitan. Hari ini mari kita lihat apa yang terjadi saat gembala-gembala ini. Mereka menyaksikan kelahiran Yesus pada waktu itu. Yang pertama, apapun masalah saudara, dengar baik-baik, bukan hanya saudara yang punya masalah. Banyak yang punya masalah. Jadi saudara tidak sendiri menghadapi masalah saudara. Yang kedua, ayat ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Yang kedua, malaikat katakan jangan takut. Betul. Apapun masalah saudara, jangan takut. Jangan khawatir, jangan kecewa, jangan sakit hati. Jangan cemas. Itu langkah pertama. Atasi masalah saudara, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, jangan gelisah. Itu langkah pertamanya. Yang kedua, dalam ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang ketiga, ketika saudara berkenan kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan turun atas saudara. Dengar baik-baik, apapun masalah saudara, kalau saudara punya damai sejahtera,
saudara akan cakap menanggung segala perkara. Karena dengan adanya damai sejahtera, kita cakap menghadapi apapun dalam hidup ini. Untuk itu perlu hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita memiliki damai sejahtera. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Yang keempat, saya mau kasih tahu, marilah kita pergi. Berarti gembala-gembala ini, sekalipun mereka tadi sempat ketakutan, mereka adalah orang-orang yang taat. Mereka disuruh pergi. Yang keempat, bagaimana supaya saudara bisa menghadapi masalah saudara? Tetap taat dan berlaku taat kepada firman Tuhan. Ya, dan apa yang terjadi ketika orang gembala-gembala ini taat? Mari kita lihat ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi dengar baik-baik, ketaatan itu mendatangkan sukacita, ketenangan. Pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan di atas segala masalah saudara. Karena saya percaya ketika saudara taat, ya, maka dikatakan Tuhan memberikan sukacita yang dunia tidak berikan kepada saudara. Amin. Bapa, kami bersyukur buat firman. Kami percaya firman. Sebagaimana gembala-gembala, mereka taat, mereka bersukacita, mereka memuliakan Tuhan. Karena mereka tahu Yesus Kristus telah lahir ke dunia sebagai Raja penebus dosa manusia. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Biar kami juga menjadi pribadi-pribadi yang mau dengar-dengaran, taat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dalam segala situasi kondisi kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang ragu Tuhan teguhkan. Berkati Tuhan Bapak Jokowi, pejabat pusat daerah, para menteri TNI Polri, berikan hati yang takut akan Engkau, kendalikan negeri ini. Hikmat Tuhan turun atas Pak Jokowi. Bapa di surga, aku bersyukur. Aku percaya Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu ini. Berkati mereka. Persembahan mereka yang mereka bawa dan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan khusus mereka. Berkati mereka yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan. Berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan berdoa. Berkati lingkungan kami, gereja kami ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Bapa di surga. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita orang percaya dan mengasihinya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu.